Sebagian dari kita bekerja mobile dengan menggunakan laptop. Ada juga yang menggunakan tablet. Tapi nggak sedikit yang masih menggunakan smartphone saja untuk fully bekerja secara mobile. Nah, Samsung S8 dan DeX ini mencoba memaksimalkan bekerja hanya dengan smartphone. Bisakah? Really? Ini adalah smartphone Samsung S8, smartphone flagship yang baru keluar 2 bulan ini dan menjadi titik baliknya Samsung setelah kejadian Note 7. Kalau kita mengingat apa yang terjadi dengan Note 7, rasanya kepercayaan terhadap Samsung sudah luntuh. S8 ini keluar sesudah Note 7 sebagai smartphone flagshipnya. Dengan layar curve, infinite yang menjadi jagoannya. Penting sekali untuk S8 ini untuk sukses. Gini. Yang terjadi di Note 7 tentu masalah utamanya adalah baterainya. Nah, untuk meluncurkan S8, Samsung harus sangat berhati-hati di sektor ini. Kabarnya selain mengganti produsennya, dari segi software pun mereka berhati-hati dengan membatasi beberapa kinerja softwarenya. Dan itu bisa diatur melalui settingannya. Kedua, sewaktu melakukan pre-order dan di saat pengambilan barang, saya melakukan checking di depan mereka langsung, yaitu ditemani oleh customer service-nya untuk memeriksa adakah faulty dalam hardware, dalam software, dalam sensornya, ditemani mereka sampai selesai. Nah, ini belum pernah terjadi di pembelian smartphone Samsung lainnya. Ketiga, untuk yang melakukan pre-order mendapatkan pelayanan VIP. Jadi contoh, penawaran asuransi secara gratis bila terjadi kerusakan dan seperti pecah, jatuh, atau dan sebagainya, itu tercover. Terus kedua, kalau saya menemukan masalah, saya dibimbing lewat customer service sendiri yang eksklusif untuk saya, lewat WhatsApp, lewat telepon, bahkan ditawarkan untuk didatangi. Ditemani sampai masalahnya selesai. Kudos for that, Samsung. Nah, kalau kita ngomongin review, mungkin sudah banyak reviewer lain yang sudah melakukan review terhadap Samsung S8 ini. Bisa dilihat di channelnya Sobat HP, Putu Reza, Gadgetin, dan Gadget Gaul, mungkin dan sebagainya. Bisa dilihat semuanya. Kameranya oke, prosesornya cepat, menjadi poin lebih dari Samsung S8 ini. Tapi, yang saya mau discuss hari ini bukan mengenai hal-hal yang sudah dibicarakan. Saya mau memaksimalkan bagaimana S8 ini bisa bekerja sebagai smartphone utama dan mengubahnya menjadi sebuah komputer dengan Samsung DeX. Ini adalah Samsung DeX. Samsung DeX bukan hanya sekedar dock biasa. Bentuknya agak mirip dengan wireless charger yang kita dapatkan di saat kita pre-order S8. Nah, Samsung DeX ini bisa mengubah S8 menjadi sebuah komputer pada dasarnya. Kalau kita lihat belakangnya, ada beberapa port yang memungkinkan itu semua terjadi. Ada 2 port USB, ada 1 port HDMI, ada 1 port USB-C, ada 1 port Ethernet, dan ada 1 port lagi USB-C yang menghubungkan S8 dengan docknya. Untuknya bekerja, pertama-tama dibutuhkan charger Samsung S8 yang asli, yang tegangannya cocok, tidak bisa dengan charger lainnya. Pertama-tama itu, dan kita juga membutuhkan sebuah monitor, sebuah keyboard, sebuah mouse yang bisa dari Bluetooth atau bisa dengan kabel juga. Sesederhana itu, kita tinggal masukkan S8-nya ke dalam dock, dan otomatis apapun yang ada di S8 kita akan terpampang versi komputernya. Kebanyakan yang kita kerjakan di S8 dalam bentuk smartphone itu bisa dikerjakan di dalam bentuk komputer. Sesederhana itu, hanya dengan harga di bawah 1,6 juta, kita bisa mengubah S8 kita menjadi fully working computer. Untuk bekerja seperti mengetik, atau social media, atau chatting, atau mungkin foto walaupun agak ribet, sampai office pun bisa dikerjakan di sini. Tapi sayangnya belum semua aplikasi bisa dengan lancar ada di dalam bentuk komputer. Oke, jadi skenario di mana DeX ini bisa berfungsi secara masif adalah mungkin di saat korporasi mulai turun menggunakan DeX ini. Jadi contoh, setiap staff di kantor
dipersenjatai dengan S8 dan akhirnya dipersenjatai dengan DeX di meja kantornya. Jadi basically mereka kemana-mana menggunakan S8, di saat sampai kantor tinggal memasukkan, efisiensi bisa terjadi di penghematan tempat di mejanya, mobilitasnya, atau bahkan biayanya. Akan lebih seru lagi nanti begitu Note 8 diluncurkan sebelum akhir tahun ini, yang juga saya yakin kayaknya akan kompatibel dengan Samsung DeX ini. Mungkin kalau kalian bukan target market Samsung DeX ini secara individual, apakah Samsung akan berhasil mendeploy ini semua ke korporasi contohnya? Apakah akan laku? Jangan lupa tinggalin komen, dan sampai ketemu lagi di review berikutnya. Be nice.